Tadi yang present oke, sebentar ini laptop saya agak lambat dikit. Harusnya bisa. Ya, sudah direkod. Baik, kita mulai dulu aja. Nanti sambil saya ini kan untuk share screen-nya. Sebenarnya ini sudah share screen, cuman harus agak sedikit sabar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang ke-7 ini kita masih diberikan kesempatan untuk thalibul ilmi, untuk kita belajar ya, walaupun mata kuliah kita adalah metode penelitian, tapi itu adalah bagian juga dari thalibul ilmi, bagian dari ilmu, sehingga semangat kita untuk mempelajari ya metode penelitian ini itu menjadi satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hari ini sesuai dengan silabus ya, saya akan membahas terkait dengan beberapa metode penelitian kualitatif yang belum kemarin sempat dibahas gitu ya. Karena kalau ngikutin kurikulum atau silabus ya RPS, itu memang ada beberapa hal yang sifatnya dia lebih ke arah yaitu teoritis gitu ya. Nah, kalau kita sebenarnya dua-duanya, jadi nanti untuk teman-teman semuanya dalam metode penelitian atau dalam mata kuliah metode penelitian itu yang pasti yang harus pertama dipahami itu adalah dari sisi paradigma penelitian. Nah, kita masih ingat kemarin bicara tentang paradigma penelitian. Kalau yang belum paham boleh lihat di channel YouTube saya. Gitu, ya. Kemudian yang kedua, setelah paradigma penelitian itu memahami, yang berikutnya adalah objek dari penelitian. Nah, objek dari penelitian nanti kita akan bahas bahwa objek penelitian itu adalah tema-tema utama yang kita jadikan sebagai penelitian. Karena mahasiswa itu berada di program studi ya, di program studi ekonomi syariah, maka semua penelitian yaitu harus mengarah kepada ekonomi dan bisnis syariah. Di dalamnya masuk manajemen juga sebenarnya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah objek itu dia harus spesifik ya, tidak terlalu luas, lebih spesifik dan sehingga nanti analisisnya itu lebih mendalam. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah mahasiswa juga harus memahami ya apa yang disebut dengan metode penelitian. Nah, kalau di kelas B ini kita belajar dulu tentang metode penelitian kualitatif. Apa itu metode penelitian kualitatif? Metode penelitian kualitatif adalah metode di mana data-data yang diperoleh yang akan dianalisis itu menggunakan atau bersifat kualitatif ya. Kualitatif itu berarti bisa deskripsi ya, kata-kata, simbol-simbol dan juga kegiatan atau aktivitas manusia ya. Nah, berarti dia tidak berisi tidak berupa angka ya, sehingga kebenarannya ya memang tidak diwakili ya, tidak direpresentasikan oleh angka, tetapi oleh oleh cara atau oleh interpretasi yang dilakukan oleh peneliti. Nah, dalam metode penelitian kualitatif
banyak sekali pendekatannya atau riset approach-nya ya. Di antaranya kemarin adalah kita belajar tentang fenomenologi dan juga etnografi. Itu khusus untuk bukan khusus sebenarnya, tapi biasanya itu digunakan oleh peneliti ya atau mahasiswa yang memiliki jiwa sosial, suka ngomong, suka bergaul dengan orang, kemudian juga tidak suka menyendiri dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun kalau tuntutan profesi sih sebenarnya ya nggak mesti lihat itu gitu. Cuman ini sedikit ke passion ya, sedikit ke arah ya sesuatu itu kalau kita teliti dengan hati, dengan kesukaan itu tentu hasilnya akan lebih maksimal gitu ya. Dan hari ini saya akan membahas tentang metode, ada 2 sesi ya hari ini. Saya akan membagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah kita menyelesaikan tentang metode penelitian ya, ini yang kualitatif lebih kurang sampai 10 atau 11 15 ya. Kemudian setelah itu baru kita akan belajar tentang atau kita akan menyebutkan tentang runutan atau kita kesepakati untuk penulisan apakah menggunakan menggunakan proposal penelitian atau juga menulis dari untuk UCP ini artikel ilmiah. Ya artikel ilmiah juga nggak terlalu banyak zaman sekarang itu, paling 10 ya atau mungkin hanya 10 atau 12 itu sudah cukup, 15 itu udah terlalu banyak. Baik. Saya sudah print screen sebenarnya itu, cuman masih belum kelihatan sepertinya. Nah, saya akan berangkat dari satu metode yang memang sudah umum dilakukan dalam riset kualitatif, apa itu? Yaitu metode atau pendekatan case study ya atau studi kasus. Ya, ini metode yang mudah sekali. Kenapa? Karena juga namanya juga case study, studi kasus. Jadi sebenarnya hampir semua penulisan atau penelitian itu ya memang case study, dalam konteks maksudnya ada kasus yang akan diteliti dan kemudian studi kasusnya dia spesifik ya, spesifik artinya hanya satu masalah yang akan diteliti dan nanti akan mendalam gitu ya. Nanti kalau di kuantitatif biasanya dia ada walaupun dia objeknya itu satu, pengaruh umpamanya brand ambassador terhadap tingkat penjualan gitu. Tapi di sana biasanya ada beberapa variabel yang kemudian bisa menambahkan dari masalah atau objek penelitian yang dilakukan. Nah, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Kita lanjut lagi. Nah, jadi ketika bicara tentang metode penelitian khususnya di case study ini atau studi kasus ini kita bicara tentang bagaimana atau kita awali dulu dengan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan studi kasus gitu ya. Karena tadi setiap penelitian ya pasti ada studi kasusnya, tetapi case study yang dimaksud di sini itu adalah apa? Adalah metode atau pendekatan dalam sebuah penelitian. Pendekatan itu artinya ya mendekati dari objek ya, kemudian nanti menganalisisnya agar bisa dijadikan tool atau bisa dijadikan alat bedah ya untuk melihat bagaimana objek penelitian tersebut. Oke. Jadi ketika bicara tentang case study ya artinya itu adalah meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu ya yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan dan interaksi yang terjadi gitu ya. Jadi case study lebih tepatnya ya suatu peristiwa satu peristiwa yang ingin kita ketahui itu dari mulai latar belakangnya, keadaannya, efeknya, kemudian dampaknya dan seterusnya. Contohnya, ketika kita ingin tahu kemarin belum lama ya, saudara-saudara kita yang ada di NTT itu terkena musibah gitu ya. Nah, kita ingin melihat kan kalau secara umum itu jelas lah namanya banjir dan lain sebagainya itu pasti berpengaruh terhadap perekonomian di sana gitu ya. Tapi kita pengen lebih detail ya, bagaimana sebenarnya pengaruh dari banjir itu terhadap perekonomian di sana. Nah, kira-kira perlu waktu berapa lama nih untuk recovery
ya. Nah, itu karena objeknya itu adalah banjir dan juga ekonomi, banjir atau bencana dan ekonomi, maka sebenarnya ya kita bisa menggunakan pendekatan baik itu kuantitatif ataupun kualitatif. Ya, kalau kuantitatif berarti kita akan cari populasi yang di wilayah di situ ya yang terkena dampak dari banjir itu dan sekitarnya, kemudian nanti ada samplingnya, kemudian nanti kita akan buat kuesioner. Nanti akan kita nilai ya dari kuesioner itu ada angka yang akan dianalisis. Itu kalau kuantitatif. Nah, kalau kualitatif, karena kualitatif itu dia mengandalkan yang namanya mengandalkan yang namanya observasi dan juga interview ya, observasi dan interview, maka kemudian yang paling penting itu adalah bagaimana tuh untuk uh, kedalaman dari wawancara dan juga observasi tersebut. Nah, berarti kemudian nanti berbeda baik hasilnya ataupun baik hasil ataupun metode yang digunakan dia juga akan berbeda. Oke, lanjut. Nah, ketika bicara tentang studi kasus ya, biasanya studi kasus itu dilakukan saya sambil bukan perbaiki sih, tadi tiba-tiba laptop saya keluar ini ya tadi, saya sambil perbaiki tapi saya sambil jelaskan karena nanti waktunya gitu. Nanti slide-nya itu sudah saya upload di e-learning 4.0 UPNVJ ya, jadi nanti silakan boleh sambil lihat gitu ya, boleh sambil lihat. Oke, lanjut dulu. Yang berikutnya. Jadi studi kasus ya, metode pendekatan atau yang disebut dengan research approach ya. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu. Nah, yang namanya studi kasus berarti kan memang ya kasus tertentu, peristiwa tertentu, kejadian tertentu dan itu biasanya itu satu gitu ya. Umpamanya ada yang penasaran pengen riset tentang trafficking umpamanya. Ya, trafficking tahu ya. Nah, berarti kita akan tahu atau mungkin berita terbaru juga yang sangat mengenaskan itu adalah tentang tentang ini, tentang narkoba, narkotika. Luar biasa sekali ya. Ini sangat merusak generasi muda kita ya. Kemarin terbaru itu ya bahkan bukan hanya di luar tetapi di penjara pun terjadi distribusi narkoba itu dan kemarin lihat tuh dia ditutupin atau dimasukkan ke ke yang satu dimasukkan ke cilok gitu ya untuk narkobanya itu. Nah, sebenarnya kita pengen lihat. Nah, jadi kan ini bisnis juga gitu ya. Jadi pola distribusi dari narkoba ini seperti apa sih sebenarnya, kok makin hari tuh makin ada terus gitu ya. Ada lagi gitu. Nah, ini kan sangat memprihatinkan. Nah, kalau di sini berarti konsepnya adalah kita mengetahui keburukan ya untuk agar kita itu terhindar ya, agar kita itu terhindar dari Dari yang namanya narkoba itu. Jadi kita tahu ternyata pola distribusi dari narkoba itu seperti ini. Nah, itu kita bisa pelajari dan itu bisa menjadi satu riset dan itu akan sangat bermanfaat tentunya karena kemarin kita masih ingat bahwa salah satu dari penelitian itu memang harus bermanfaat gitu ya, harus bermanfaat. Jadi bukan hanya sesuatu yang penting selesai S1 jadi sarjana, tidak seperti itu ya. Seharusnya dia memang memiliki manfaat ya untuk orang banyak, namanya itu maslahatul ammah ya, manfaat yang banyak. Nah, baik kita lanjutkan lagi. Kemudian ketika bicara tentang case study juga ya, bicara tentang case study, kita juga bicara tentang bahwasannya yang disebut dengan case study itu tadi karena dia membahas tentang satu peristiwa atau kejadian ya, yang objek yang khusus, maka dia kemudian memerlukan adanya pembahasan yang lebih detail, yang lebih mendalam terkait dengan objek tersebut ya. Sehingga karena dia khusus, maka peneliti studi kasus itu bukanlah untuk menarik kesimpulan terhadap fenomena atau dari suatu populasi. Jadi case tadi itu ya dia sebenarnya mencari solusi ya, mencari bagaimana kejadian yang terjadi, kemudian nanti dampaknya itu seperti apa gitu ya, sehingga nanti penelitian studi kasus itu tidak mesti dia tidak mesti hanya
mentang-mentang spesifik itu kemudian satu orang gitu, tidak mesti juga gitu ya. Bisa jadi dia memang sekelompok orang gitu, sekelompok orang, komunitas atau kejadian tertentu ya, sehingga kemudian semakin tahu perspektif yang digunakan oleh beberapa nanti narasumber itu akan semakin menjadikan penelitian itu semakin apa? Semakin bagus tentunya. Oke, baik teman-teman semuanya. Nah, kita tentu saja dalam studi kasus ini kita harus tahu tahapan-tahapan dalam metode penelitian studi kasus ini ya. Jadi jangan sampai ini kalau kemarin itu di fenomenologi itu dia mengandalkan memang apa ketajaman dalam pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Maka kalau umpamanya studi kasus dia akan melihat pada bagaimana kasus itu memang sesuatu yang perlu dicari solusinya gitu ya, dicari solusinya. Ya, dicari solusinya dengan apa? Ya di teknik pengumpulan datanya. Ya kalau kualitatif lebih mudah. Kenapa? Karena dia hanya wawancara gitu ya. Walaupun wawancara nanti ya perlu wawancara itu dia perlu kalau saya nyebutnya itu dengan istilah itu seni ya, seni dalam interview atau wawancara. Kenapa? Karena dalam wawancara ini tidak semua orang itu bisa wawancara gitu ya. Ada yang dia itu karena jarang ngomong gitu akhirnya nggak biasa untuk wawancara. Ya kemarin saya juga ada satu ya, satu mahasiswa ternyata ketika oke wawancara itu interview itu ada dua, ada yang terstruktur dan tidak terstruktur, atau yang ketiga boleh juga ditambahkan yang semi terstruktur. Nah ketika dia pengennya ya mungkin pertengahan semi terstruktur, walaupun dia akhirnya membuat sebuah tulisan artinya wawancaranya itu adalah dengan ditulis gitu ya. Tapi kemudian cara merumuskan wawancaranya itu kurang tepat gitu. Jadi masa wawancara dimulai dengan assalamualaikum, iyalah kalau assalamualaikum itu kan nggak usah ditulis lagi, pasti kan udah assalamualaikum, perkenalan gitu ya. Nah jadi kayak agak kaku gitu ya, agak kaku. Padahal kalau mahasiswa ya itu sudah otomatis ya, umpamanya kita ketemu dengan seseorang gitu kan, kemudian kita akan ya mengatakan selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Abdurrahman dari program studi ekonomi syariah, Fakultas Hukum dan Bisnis gitu ya, kemudian Universitas Veteran Jakarta, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta. Ya, nah kemudian saya ingin wawancara dengan Bapak terkait dengan objek penelitian saya. Nah, itu kan pembukaan tuh, berarti ya nggak usah di ini lagi, nggak usah ditulis lagi, langsung ke pertanyaan pertama apa, kedua apa, ketiga apa gitu. Cuman biasanya memang mahasiswa nama juga S1 ya, itu sering sekali memang ya harus pakai pedoman gitu biar jelas. Ya nggak apa-apa juga, tapi jangan juga terlalu kaku gitu ya, jangan terlalu kaku nanti narasumber itu juga jadi nggak nyaman juga, jadi lebih bersahabat. Oke ya. Nah kita tahu tadi ada wawancara, jadi dalam studi kasus itu sama dengan teknik pengumpulan data lainnya pada data kualitatif, ya dia ada wawancara, kemudian juga observasi. Nah, observasinya juga memang observasi yang sifatnya itu direct ya, direct observation. Artinya observasinya ngelihat langsungnya ya ngelihat langsung, nggak cuman apalagi hanya lewat media, lewat TV atau lewat internet, website dan sebagainya, tapi lihat langsung di situ dan juga perlu ya mengasah dari ketajaman pendengaran, penglihatan gitu ya. Jadi kita akan nyaman sekali, enak sekali ketika kita observasi, kemudian orang kan ketika ketemu pertama, kemudian kenal, apalagi kita dianggap orang asing gitu ya, pasti tidak mudah untuk mendapatkan kebenaran. Ya perlu waktu, perlu kepercayaan. Nah itu nanti fungsi dari apa? Triangulasi ya. Jadi ada pengulangan pertanyaan, nanti ada pengulangan atau ada penggunaan metode yang lainnya, kemudian juga bisa menggunakan narasumber yang tidak hanya satu. Nah, itu ya. Kemudian studi dokumenter ini juga penting ya. Studi dokumenter ini sebenarnya dia bukan hanya sifatnya itu dokumenter atau dokumen saja ya, tetapi memang fakta-fakta yang ditemukan di lapangan gitu ya. Nah, kasus ini akan berkembang gitu, akan berkembang. Banyak sekali sekarang kasus ya, kasus yang ternyata umpamanya di bidang apa ya pandemi Covid ini ya ada yang sudah dikubur gitu ya, ternyata pas keluar Covid-nya ternyata negatif, kemudian ada yang diambil lagi gitu ya.
atau mungkin ada pembunuhan, kemudian ketika ternyata pas reka ulang ternyata bukan pembunuhan, atau mungkin kemana ada di mana di Medan kalau nggak salah itu ya, yang anak kecil ya dikira itu sakit atau apa, ternyata mengalami apa namanya pelecehan dan seterusnya. Jadi jadi harus ada studi dokumen itu bukan hanya dokumen kertas, kemudian mungkin buku atau dan sebagainya, tapi memang fakta-fakta yang ada. Oh, apalagi nanti kalau teman-teman agak sedikit nyentuh ke kriminologi gitu ya. Ada nggak ya tentang ekonomi dan kriminologi ya? Sangat mungkin lah ketika umpamanya teman-teman mungkin yang sudah sampai ke taraf atau ingin meneliti tentang sengketa ekonomi syariah umpamanya. Nah, itu biasanya kadang ya sampai ke pembunuhan juga gitu. Tapi kalau yang ada bakat untuk jadi apa ya namanya itu jadi apa tuh yang untuk kejahatan-kejahatan itu ya, sampai sampai agen-agen yang meneliti itulah saya lupa namanya. Nah, itu juga sangat menarik juga untuk melihat bagaimana, apalagi nanti yang lebih keren lagi ada kejahatan cyber ya. Cyber kita nyebutnya ada digital ekonomi atau cyber ekonomi, itu kan luar biasa sekali nih teman-teman yang suka, oh tadi jadi agen rahasia gitu ya. Nah, teman-teman yang suka di komputer, suka jadi hacker gitu ya, hacker yang positif ya, atau mungkin ya suka suka komputer, kemudian wah ini ternyata kejahatannya banyak banget nih, ya ternyata ini masuk ke ekonomi. Di Indonesia juga alhamdulillah sudah cukup banyak juga, kemudian juga di Malaysia kita sempat kemarin ngundang salah satu dari CEO di cyber security-nya Malaysia, ternyata ya kejahatan ini semakin banyak sekarang ini, semakin banyak gitu ya. Oke, nah berikutnya adalah bagaimana sebenarnya tahapan dalam penelitian ya, dalam penelitian untuk case study ini. Nah, kenapa ini penting? Ya otomatis ketika teman-teman pengen buat penelitian, kemudian saya pakai case study aja deh, pakai studi kasus aja deh. Ya umpamanya yang paling gampang yang deket-deket ini, kenapa sih? Wah, ekonomi sekali nih. Kenapa sih harga-harga apa namanya tuh harga-harga ya semua bahan pokok itu ketika mau lebaran kok pada naik ya? Sebabnya apa? Apakah memang karena kelangkaan pangan atau kelangkaan dari suplainya itu berkurang, kemudian otomatis demand-nya itu naik gitu ya, atau mungkin karena ada unsur lainnya. Unsur apa? Misalnya unsur ikhtikar, penimbunan ya. Kalau menimbun kan sekarang sepertinya ya agak-agak sedikit ya, tapi ternyata pola menimbunnya itu tidak langsung mereka, tetapi biasanya ya pedagang atau produksi itu biasa mereka ketika hari-hari biasa itu sengaja produksinya itu dikurangi. Tapi nanti ketika sudah sudah mulai mau lebaran nih, seminggu lebaran mereka stok banyak-banyak. Kemudian nanti sengaja ketika akan masuk itu dikurangi. Nah, itu juga termasuk ikhtikar. Dalam konsep ekonomi syariah tentu saja itu masuk ke dalam riwayat Nabi ya, beliau bersabda, "Man ihtakara faqad apa la yahtakiru illa khotiun," atau manita kara faqad khoto'a ya. Barang siapa atau siapa saja yang melakukan tindakan ikhtikar, ikhtikar itu adalah menimbun bahan makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, kemudian masyarakat banyak itu kesulitan atau mungkin harganya itu naik, maka dikatakan la yahtakiru illa khotiun. Tidaklah orang itu melakukan ikhtikar kecuali dia telah melakukan dosa. Nah, konsep dosa tentu saja kalau dalam agama itu kan dosa kesalahan. Dalam konsep ekonomi tentu saja ini adalah bagian bentuk dari ya kejahatan, ya bentuk dari kejahatan ekonomi, sehingga makanya dalam Islam itu dilarang. Oke, lanjut. Wah, ini agak cepat sedikit nih. Ya, tahapan dalam saya sudah coba share screen tapi masih belum berhasil. Ya, kita lanjut dulu aja ya. Nah, tahapan dalam penelitian studi kasus tentu saja pertama itu adalah identifikasi dan juga pembatasan masalah. Maksudnya apa? Ya, dalam sebuah studi kasus yang paling penting itu kan memang identifikasi masalahnya dulu ya. Masalahnya itu apa? Ya, tadi ruang lingkupnya adalah ekonomi. Masalahnya itu apa, kemudian nanti oh masalahnya ternyata
oh banyak sekali nih, ya kita batasi ya. Masalahnya kita batasi dengan pembatasan, oke saya hanya mau membahas tadi umpamanya ya tentang kenapa harga bahan-bahan pokok itu naik gitu ya. Wah, bahan pokok kan banyak banget gitu kan, 9 bahan pokok gitu ya. Oke, saya mau fokus aja deh. Oke lah, banget spesifik sekali nih apa beras ya. Beras ikut naik nggak ya? Atau mungkin apa minyak naik nggak ya? Jadi pembatasan itu bisa lebih spesifik lagi, beras gitu ya. Beras kan nanti terkait dengan bulog dan lain sebagainya gitu kan. Ini petani kan baru panen kok berasnya itu apa namanya harganya tetap mahal sih. Atau mungkin pengen tahu juga nih cinta petani ya, cinta petani. Jadi di petani sampai marah-marah sampai apa harga itu dijual murah sekali, tapi kemudian kok ketika sampai ke kita nih, terutama orang-orang yang di perkotaan gitu ya, kok mahal gitu ya, kok harganya jadi mahal. Oke, kalau distribusi dan biaya mungkin itu masih bisa, tapi kayaknya ada sesuatu yang salah deh ya. Baik itu mungkin kebijakan atau mungkin juga nanti dari sisi ini, dari sisi apa? Dari sisi apa adanya mungkin cukong atau adanya biong atau adanya distributor yang nakal yang biasanya tadi menjual. Ini paradigmanya ekonomi kapitalis ya, membeli dari petani semurah mungkin, kemudian menjualnya dengan apa? Harga semahal-mahalnya. Belum lagi nanti ada dicampur ya, belum lagi ada nanti ada yang disebut dengan apa? Disebut dengan tadlis dan seterusnya. Nah, alhamdulillah ini sudah kelihatan ininya ya. Mohon maaf tadi agak agak lama dikit. Oke, baik kita lanjutkan. Ini adalah tahapan dalam apa? Dalam penelitian studi kasus ya. Jadi dari mulai identifikasi dan pembatasan masalah gitu ya, kemudian ada penyusunan pertanyaan pokok gitu ya. Jadi apa nih yang menjadi pertanyaan pokoknya yang mau kita bahas itu utama itu apa? Nah ini nanti bedanya antara proposal atau mungkin skripsi, tesis dan disertasi serta artikel ilmiah. Kalau di artikel ilmiah dia pertanyaan itu memang hanya satu saja ya. Sebenarnya deskripsi pun ya satu pertanyaan itu sudah cukup gitu. Tapi di Indonesia ini belum begitu biasa. Pembimbing-pembimbing itu biasanya masa cuma satu pertanyaan gitu ya. Padahal satu itu juga cukup. Kenapa? Karena dari satu itu kan pembatasannya. Tapi di dalamnya akan meluas dalam artian itu beberapa hal yang terkait tentu saja akan dibahas. Contohnya ketika saya ingin tahu tentang bagaimana tadi umpamanya distribusi tentang beras umpamanya dari petani ke konsumen gitu ya atau ke bulog atau ke toko-toko grosir beras umpamanya otomatis kan dari mulai distribusi pasti kita sebutkan. Nah itu biasanya di pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu berarti ada yang salah, apa nih yang salah nih ya. Kesalahan apa dalam distribusi itu pertanyaan kedua. Jadi kalaupun hanya di kedua saja itu udah oke, udah nggak ada masalah sebenarnya gitu ya. Oke, kemudian ada tadi penyusunan untuk pertanyaan penelitian. Yang berikutnya penentuan sampel purposive. Nah ini sampel ini dia berbeda dengan yang ada di kuantitatif, tetapi dia hanya mewakili. Jadi kalau umpamanya kasusnya itu banyak, kemudian orang yang terlibat itu juga cukup banyak ya. Banyak di sini kan lebih dari 2 atau 3 ya, 10 kita sebut banyak. Nah, ketika 10 dengan tenaga yang mungkin sedikit, waktu yang pendek, itu kan nggak mungkin diambil semuanya. Maka kemudian kita bisa menggunakan sampelnya itu purposive gitu ya. Nanti bisa pakai snowball dan lain sebagainya atau dari rekomendasi dan seterusnya. Nah, kemudian datanya nanti dikumpulkan, kemudian dianalisis menggunakan interpretasi data. Jadi data yang kita udah temukan, oh ternyata tadi kalau ngomongin beras, ternyata jalur dari petani ke konsumen itu terlalu panjang, ya terlalu banyak distributor, terlalu banyak maklar, terlalu banyak calo, terlalu banyak samsyaroh atau simsyar dalam bahasa fikih Islamnya gitu ya. Nah, berarti itu kita, oh berarti bagaimana nih gitu ya. Kemudian baru nanti sudah ketemu masalahnya, dianalisis, nanti pasti ada kesimpulannya, dan baru nanti penyusunan laporannya. Maksudnya penyusunan laporan ya sudah dituliskan. Jadi studi kasus itu akan memahami, menelaah, dan kemudian menafsirkan makna yang didapat dari fenomena yang diteliti. Ya, jadi lebih mudah, dia kasusnya lebih spesifik. Oke.
Nah, ini juga langkah-langkahnya agar lebih paham lagi. Jadi, kalau kita ingin membuat sebuah penelitian dengan case study atau studi kasus, yang pertama adalah menyeleksi topik penelitian. Jadi, topiknya kan tadi tema. Tema itu terlalu luas, jadi subtemanya lagi, ya bahkan dari subtema dari subtemanya lagi, gitu ya. Jadi seleksi topik penelitiannya. Nanti pertimbangannya adalah tadi karena prodinya ekonomi syariah berarti adalah ekonomi syariah, ya. Kalau sekarang agak nyerempet-nyerempet ke tema lain yang mungkin tadi ke manajemen atau mungkin ke bisnis atau mungkin sedikit apa ada kaitan dengan kampus, membela negara gitu, itu juga tidak ada masalah. Yang penting intinya adalah di ekonomi. Nah, ekonomi kita tahu bahwa ekonomi itu ya di dalamnya ada bisnis ya, ada bisnis syariah tentu saja. Nah, kemudian menentukan masalah dan fokus penelitian ya, kemudian mendesain rancangan penelitiannya mau seperti apa, pengumpulan data, kalau data sudah dikumpulkan kemudian dianalisis ya, kemudian mengeneralisasikan temuan. Jadi temuan itu di data apa datanya itu sudah ditemukan, kemudian dianalisis, kemudian oh secara general berarti seperti ini. Tapi kemudian nanti ada apa? Ada validasi ya, validasi dari temuan. Ya paling gampang tadi ya pakai triangulasi gitu ya, ya memastikan atau mungkin bisa perpanjangan penelitian gitu ya, kemudian reinterview lagi memastikan, atau nanti bisa pakai sebenarnya pendekatan menggunakan INP juga mungkin untuk apa, untuk bertanya ke pakar gitu ya. Nah, ketika memang kita tadi bahas tentang distribusi beras, ternyata kita cuma dapat interviewnya dari orang-orang tertentu saja, wah mungkin bisa jadi kurang, wah berarti saya perlu ke pakar bidang ekonomi khususnya yang terkait dengan distribusi siapa nih. Nah, itu bisa bisa untuk menguatkan juga, bisa memvalidasi gitu. Jadi bukan hanya orang-orang yang terlibat saja, dari pengamat juga bisa. Umpamanya tadi ya. Jadi kalau kita pengen lihat distribusi beras itu jangan hanya tanya ke petaninya, jangan hanya tanya ke distributornya, jangan tanya hanya ke bulognya saja, tapi tanya juga memang pemerhati dan juga expert atau pakar di bidang itu. Oke ya. Kemudian ya tentu saja berikutnya adalah menulis laporan penelitian. Jadi mudah sekali, tidak sulit. Oke, yang kedua, ini kemarin kita sudah sempat singgung sedikit, yaitu historical studies ya, karena saya suka sejarah, jadi ini bahas tentang sejarah. Itu peristiwa yang beraja nama sejarah berarti ya peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu, untuk melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data dan saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini. Nah, nanti itu tingkatannya dari mulai yang apa buktinya itu harus yang sezaman ya, kalau tidak ada berarti nanti second references gitu ya. Umpamanya kita pengen tahu nih sebenarnya ekonomi ketika awal Indonesia merdeka itu seperti apa sih? Ya, nah ya berarti kita tanya ke siapa ya, umpamanya orang-orang yang masih hidup sekarang pada masa lalu itu, yang masih hidup siapa? Nanti bisa pakai dokumen juga, yang dokumen yang ada pada masa itu lebih mudah. Tapi kalau masanya lebih jauh lagi, tentu saja akan lebih sulit lagi. Atau kita pengen tahu dari sisi undang-undang, umpamanya kenapa ya undang-undang tentang pengelolaan zakat tahun 2003 itu muncul? Nah, itu bisa menggunakan historical approach gitu ya. Atau mungkin kebijakan-kebijakan di masa Orde Lama, Orde Baru, atau masa reformasi dan seterusnya, itu sangat memungkinkan gitu. Kalau sekarang berarti pakainya case study. Kalau yang sudah terjadi berarti historical studies atau historical approach, pendekatan sejarah ya. Jadi dia dilihat dari sisi kronologi, perkembangan dan juga perubahan pergeserannya. Ini khusus untuk teman-teman atau mahasiswa peneliti yang suka dengan studi sejarah. Oke. Tahapannya juga mudah ya, atau mungkin sumber-sumbernya juga dia objektif, kemudian sistematis, kemudian akurat. Oke, saya lewati ini. Kemudian ada ini yang grounded theory. Ini yang paling penting, walaupun ini biasanya digunakan oleh mereka yang memang suka berpikir, kemudian suka dengan teori-teori, kemudian pemahaman-pemahaman yang sifatnya itu sangat konseptual. Apa itu? John Creswell ya, W. Creswell dalam buku beliau mengatakan bahwa grounded theory itu adalah strategi penelitian yang di dalamnya peneliti memproduksi, ya artinya menghasilkan teori umum dan abstrak
produk dari suatu proses, aksi dan interaksi tertentu yang berasal dari pandangan partisipan. Nah, nanti ini saya mau korelasikan dengan apa? Dengan teori-teori yang sangat mungkin kita kembangkan, kita tumbuhkan, kita hasilkan dari Al-Quran, dari hadis, dan juga dari kaidah-kaidah fiqhiyah. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya sudah belajar ya, apa itu ayat Al-Quran gitu ya, di ulumul Quran mungkin, kemudian di hadis ya, tahu oh ada biasa ada mata kuliah ayat hadis ekonomi. Nah, ketika kita baca ayat, ketika kita membaca hadis ya perspektif ekonomi, ya ternyata seperti ini gitu. Umpamanya ada tulisan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kemudian ada juga laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Ya, nah itu berarti konsepnya itu atau mungkin juga dikatakan itu apa wala tujza kullu nafsim bima kasabat. Ya, pada al yauma tujza kullu nafsim bima kasabat. Ya, bahwa hari ini ya pada hari kiamat itu setiap orang itu akan mendapatkan balasan amalnya masing-masing. Nah, dalam perspektif ilmu ekonomi kita bisa menggunakan apa grounded theory bahwasanya ternyata ayat ini tuh menjadi dasar bagi apa? Bagi penetapan ya fee imbalan atau gaji seseorang sehingga gaji imbalan ujroh fee itu akan sesuai dengan bagaimana pola kerjanya dan juga tugas dan tanggung jawabnya ya. Mohon maaf namanya seorang office boy pasti gajinya berbeda dengan seorang manager gitu ya. Seorang cleaning service tentu berbeda dengan customer service walaupun sama-sama service gitu ya, sama-sama melayani, tapi cleaning service dengan customer service itu gajinya berbeda. Kenapa? Karena tugas dan tanggung jawabnya itu berbeda dan juga bagaimana kerjanya itu bisa mengambil itu. Ini ide dan gagasan saya dan memang kalau kita belajar hanya murni grounded theory itu tidak akan ketemu. Kenapa? Maksudnya ketika kita belajar grounded theory atau teori dasar itu yang ada ya teori-teori yang sifatnya itu dari yang kita sebutkan dari barat atau dari ilmuwan-ilmuwan yang kadang tidak menyentuh dari ekonomi syariah. Nah, teman-teman semuanya yang di prodi ekonomi syariah itu harus bisa membangun itu ya. Nah, kenapa kita menggunakan grounded theory? Lihat, tujuannya adalah untuk menemukan suatu teori, ya bisa menemukan, ya berarti menemukan itu berarti menghasilkan, kemudian menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar yang ada, lalu dibuat kesimpulan dasar yang membentuk prinsip dasar dari suatu teori. Ya, contohnya. Kalau selama ini kita mengenal biasa di manajemen ya, tapi di ekonomi jelas ada juga apa values time of money. Ya kan ya. Jadi nilai waktu yang merupakan uang gitu ya, atau kemudian diterjemahkan ke dalam masyarakat umum itu berarti waktu adalah uang. Nah, sebenarnya dalam konsep time values of money itu dalam Islam itu seperti apa? Ternyata umpamanya Ibnu Taimiyah kemudian juga dalam kitab beliau itu menyebutkan bahwasanya waktu itu sangat mungkin ya sangat mungkin untuk mempengaruhi nilai dari sesuatu atau nilai dari mata uang ya, nilai dari mata uang, nilai dari suatu transaksi dan lain sebagainya, sehingga kemudian ketika semakin lama waktu maka keuntungan itu bisa mungkin untuk ditambah, sehingga kemudian muncullah kalau beli cash umpamanya 1 juta, ketika belinya itu kredit, pembayaran secara kredit maka bisa jadi 1.300.000, 250 atau bahkan 1.500.000 ya. Demikian juga ketika umpamanya saya jual buku umpamanya ya, suka buku ya. Saya jual buku di Jawa itu di Pulau Jawa umpamanya hanya 100.000, maka di Sulawesi mungkin di Sumatera gitu ya itu bisa jadi 120.000, bahkan bisa jadi saya bisa jual 200.000 ketika saya jual di Papua ya, atau mungkin Papua terlalu jauh ya, umpamanya saya kemarin ngirim ke Malaysia dengan ke Singapura itu satu buku ya biayanya itu hampir
100.000 juga padahal bukunya itu 100.000 sehingga di sana dijualnya ya 200.000 gitu ya. Itu walaupun terkait dengan tempat tapi juga di situ ada waktu juga gitu ya. Nah, berarti apa? Dia menemukan satu teori ya, berarti tadi konseptual dan sangat teoritis ya. Kemudian atau juga bisa menguatkan atau tadi bisa bisa menolak juga. Walaupun ini memang biasanya di S1 itu nggak terlalu banyak ya, biasa di S2 dan juga S3. Tapi kalau tadi pendekatannya adalah ekonomi syariah dengan kita mengambil atau menghasilkan sebuah teori dari Al-Quran, hadis, tadi dari kaidah fikih gitu ya. Nah itu menurut saya sangat mungkin sebagai sebuah pengembangan. Ini yang belum banyak dilakukan. Oke, nah bagaimana caranya? Jadi peneliti memilah mana fenomena yang dapat dikatakan fenomena inti dan mana yang bukan untuk dapat diambil dibentuk suatu teori. Ya, jadi ini bisa kemasyarakatan, kemudian juga bisa dari teori-teori yang sudah ada, ya teori-teori yang sudah ada. Contohnya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini teori ekonomi makro ya, tidak ada satu negara pun yang tidak bisa hidup ya, atau tidak ada satu negara pun yang bisa hidup tanpa pajak. Ya, there is no state without tax. Ya, ada nggak benar nggak nih teori ini bahwasanya negara itu ya dia bisa hanya hidup dengan pajak. Maksudnya ya bahwa pajak di sebuah negara itu adalah ya nyawa utamanya gitu ya, sehingga kemudian ya setiap negara itu akan berlomba-lomba untuk apa meningkatkan pajaknya ya, meningkatkan pajaknya dan seterusnya sampai ada kemarin amnesti pajak gitu ya, kemudian juga ada ya gratis, ada beberapa keringanan dan lain sebagainya ya. Nah, betul nggak teori bahwasanya negara itu ya bisa hidup dengan adanya pajak? Kalau tanpa pajak ya nggak bisa. Nah, kemudian bagaimana kalau dengan konsep Islam, umpamanya Islam ada zakat, infak, sedekah, wakaf gitu. Bahkan Nabi pernah bersabda, ini agak sedikit kontroversi ya, beliau pernah bersabda dikatakan bahwasanya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibal maqs. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaknat para pemungut pajak. Ya, artinya apa? Pajak yang sifatnya itu memberatkan, kemudian mengeksploitasi atau mungkin menzolimi rakyat, yaitu tidak boleh sebenarnya gitu ya, tidak boleh gitu kan. Nah, tapi kemudian ini menjadi sebuah teori yang umum memang berada di bagian negara modern. Sebagai sebuah pemikiran akademik tentu saja kita bisa mengatakan ya mungkin atau bukan mungkin bisa negara itu jangan pakai pajak gitu ya, tapi dengan pola zakat masih kurang karena Islam itu memiliki seperangkat yang banyak, salah satunya adalah pernah belajar di fikih muamalah awal namanya itu milkiyatud daulah, jadi kepemilikan negara. Ya, di mana sumber daya alam ini kan sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Tapi kemudian ketika dia di dalam sebuah negara, maka yang berhak untuk mengelolanya itu adalah negara. Berarti dalam hal ini adalah mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, ya tentu saja bukan eksploitasi, berbeda ya. Kalau negara yang ngatur sih seharusnya atau yang mengelola harusnya lebih baik daripada swasta yang mengatur. Kalau swasta yang mengatur atau yang mengelola kadang kan mereka biasa lebih banyak keuntungan. Kalau negara mungkin bisa lebih bagus. Sehingga kemudian ya berarti salah satu alternatifnya adalah selain zakat, kemudian infak sodako dengan wakaf juga. Wakaf sekarang alhamdulillah sudah berjalan di Indonesia ya, adalah ya pengoptimalan dari sumber daya alam yang ada. Berarti dalam hal ini kalau di Indonesia diwakili oleh Kementerian BUMN ya, BUMN dan juga mungkin pengelola hutan dan lain sebagainya gitu. Sekarang bukan hanya hutan, sekarang sudah sampai ke namanya itu eco marine ya, atau marine economic ya, ekonomi kelautan. Wah ini makanya ide presiden kita tuh membuat tol laut itu sebenarnya itu untuk menjaga kekayaan laut kita itu sangat-sangat luar biasa sekali ya. Nah, ini teman-teman jangan dikira kalau ekonomi syariah nggak pernah dong ngomongin tentang umpamanya perminyakan,
ngomongin tentang energi, ngomongin tentang apa kekayaan laut. Oh, tidak. Itu dibahas semuanya gitu ya. Bagaimana ada teman juga bikin tentang ada karena backgroundnya fikih, jadi fikih kelautan ya. Ada fikih terumbu karang bahkan ya. Bahkan ada fikih untuk bagaimana harta karun yang ada di mana di dalam laut kita. Jadi laut kita itu sangat kaya sekali sehingga ekomarine itu ya atau ekonomi kelautan itu nanti harus disentuh oleh ekonomi syariah karena ini salah satu dari ekonomi masa depan. Ya termasuk juga yang di luarnya atau yang di daratannya itu adalah ya tourism. Wah, saya suka traveling ya, saya suka jalan-jalan, saya suka tourism gitu ya. Jadi tourism itu juga kalau merujuk ke negara-negara lain itu juga memang jelas. Makanya menteri kita kemudian menyebutkan tentang halal tourism dan ada harus disosialisasikan. Jadi ngomongin macam-macam ya. Tapi intinya itu. Jadi karena ngomongin ekonomi, jadi ekonomi masa depan itu adalah ada di laut ya, ada di laut. Jadi ya udah ke laut aja gitu ya. Berarti betul tuh ke laut aja berarti karena di laut kita, laut Indonesia itu sangat-sangat kaya sekali. Nah, itu nanti bisa disentuh juga dari teman-teman riset di ekonomi syariah bahkan berita terbaru kemarin saya komunikasi dengan teman itu ternyata riset-riset apa barat atau riset-riset dari luar Indonesia lah kita sebut itu mereka sangat banyak memberikan grant, memberikan bantuan untuk riset penelitian tadi di ekonomi kelautan. Tourism, pariwisata juga sangat bagus sekali juga. Kesehatan, oh itu berarti tema-tema yang memang selama Indonesia masih ada, bukan Indonesia, selama selama apa manusia itu masih ada mereka butuh apa makanan jelas kesehatan jelas, kemudian mungkin traveling, hiburan juga jelas, termasuk kemarin saya bikin video YouTube itu yang apa pangkas rambut gitu ya. Jadi pangkas pangkas rambut syar'i. Kenapa harus syar'i? Karena yang motong perempuan apa yang perempuan itu harusnya perempuan gitu, yang motong laki-laki laki-laki. Kemudian laki-laki juga pakai pakai apa rambutnya itu juga jangan motongnya itu jangan sampai tasyabbu bil kufar gitu ya. Kemudian tidak boleh koza dan lain sebagainya. Waktu sholat juga sholat dan seterusnya. Jadi sepele nggak penting ngapain sih tukang cukur ngapain sih barbershop ngapain sih pangkas rambut tapi ternyata manusia rambutnya masih tumbuh gitu jadi bisa menjadi industri juga dan itu dari sisi UMKM itu cukup bagus juga gitu. Oke, itu tadi dari sisi apa di grounded teori ya jadi gampang saja studi lapangan ya kita lihat di objek itu penelitian itu seperti apa, kemudian observasi, kemudian apa pembanding antara kategori, kemudian ada fenomena seperti apa, kemudian situasi berdasarkan berbagai penilaian. Nah, di sini kenapa harus studi lapangan? Karena biasanya itu memang ini sifatnya itu induktif. Ya induktif. Jadi nanti kalau dalam usul fikih masih ingat yang kemarin itu kita sebut dengan istidlal. Istidlal itu mencari dalil. Jadi kita temukan di lapangan satu kasus, kemudian ini hukumnya apa nih? Itu namanya istidlal. Tapi kalau grounded theory atau teori dasar itu dia apa? Oh di lapangan ada peristiwa seperti ini gitu ya. Terus berarti kayak gimana nih? Mohon maaf nih, bukan rasis gitu ya. Umpamanya kita lihat di Lombok pernah terjadi gempa gitu ya. Tapi tidak terjadi apa? Tidak terjadi apa namanya itu? Bukan perampokan tapi apa ngambil barang sembarangan apa ya anarki atau mungkin penjarahan. Jadi di Lombok terjadi apa terjadi gempa tapi tidak terjadi penjarahan. Tapi kemudian kita lihat kemarin apa di Palu umpamanya terjadi gempa tapi kok terjadi penjarahan. Nah, kira-kira apa nih yang salah nih? Kondisi ekonomi apa masyarakatnya yang berbeda atau mungkin mohon maaf namanya karakternya atau mungkin bisa jadi bukan itu hanya individual saja gitu ya itu hanya beberapa tokoh saja atau tokoh ada beberapa orang saja atau mungkin bukan orang Palunya tapi orang luar yang sengaja memanfaatkan momen itu berarti kan oh berarti kalau teori berarti kalau betul kita teliti gitu ya ternyata teorinya itu adalah kalau ada mengatakan apa mencari kesempatan dalam kesempitan. Oh ini berarti betul teorinya berarti bisa mendukung atau mungkin bisa jadi dari karakter berbeda atau mungkin dari sisi ekonominya berbeda gitu ya. Sehingga kemudian
kultur itu akan sangat mempengaruhi. Oke, wih udah 30. Ini juga dianalisis levelingnya untuk codingnya, nanti bisa dibaca lagi. Kemudian studi dokumen atau dokumen study, ini seperti studi pustaka itu lebih mudah lagi karena dia hanya terinterpretasi dari bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk studi ekonomi syariah, ngambil dari ayat dan juga hadis dan juga akwal pendapat para sarjana muslim terutama di bidang ekonomi. Ini sangat banyak sekali dan tugas kita nih untuk mengembangkan. Kenapa? Karena bahan dokumennya itu berupa catatan, terpublikasi, buku teks, surat kabar, majalah, surat film, catatan harian dan lain sebagainya. Saya ketika dulu pernah ada film apa ya yang terkenal itu apa tuh Avenger ya, Avenger dulu itu yang Thanos itu. Nah, sebenarnya kalau dalam perspektif ekonomi syariah, kenapa kemudian Thanos itu apa ya menginginkan agar manusia itu ya jumlahnya itu cukup sedikit saja gitu ya, tidak jangan terlalu banyak, yang lain udah dibunuh-bunuhin saja gitu ya. Dan itu juga ada di beberapa aliran apa tuh ya, aliran-aliran yang agak berbeda, agak menyimpang gitu ya. Oh, ternyata paradigma Thanos itu memang mengatakan bahwasanya sumber daya alam itu terbatas, sementara manusia itu terus bertambah. Sehingga kemudian ya sudah sumber daya alamnya itu udah terbatas, nggak bisa nambah lagi, cuman di bumi doang gitu ya, belum bisa ke Mars, maka ya udah orangnya aja dimati-matiin gitu. Kita nggak usah banyak-banyak lah orang lah yang apalagi yang umpamanya cacat gitu ya udahlah bunuh-bunuhin aja gitu, atau mungkin ini nggak ada manfaatnya nih, kasta rendah nih, udah bunuh saja. Nah itu kan sangat berbeda sekali. Jadi kalau kita mau meneliti tentang analisis film Avenger ya dalam perspektif ekonomi syariah, oh kita akan menemukan paradigma yang ditawarkan oleh The Avenger itu adalah paradigma kapitalis di mana ya tidak sama sekali meyakini adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Razzaq, Ar-Razik yang pemberi rizki itu. Kan ini keren juga ini mungkin yang suka film termasuk ini saya juga suka film gitu walaupun nggak pernah nonton di layar, nggak pernah nonton di bioskop ya, paling nontonnya di YouTube atau yang apa ya kadang di apa teasernya aja gitu. Nah itu ternyata di film tuh banyak sekali mengandung paradigma karena salah satu dari fungsi dari apa dari film itu memang juga dia apa ya menjual ideologi mereka gitu ya, agitasi dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak sekali film-film yang memang membawa misi ya, apalagi nanti kalau umpamanya apa film-film itu memang sifatnya itu pemikiran gitu, pemikiran. Contohnya saja yang terbaru yang kemarin saya cerita itu ada film Raya and the Last Dragon gitu ya. Saya suka karena dia ada sejarahnya sih, saya suka. Nah, tapi di situ juga sebenarnya kelihatan sekali bisa dikatakan provokasi, bisa dikatakan menjual dan juga pendekatan dengan bangsa di Asia Tenggara dan seterusnya gitu ya. Ya lepas dari hiburan mereka dapat keuntungan, yang pasti Indonesia ya dapat apa? Ya dapat ininya aja sih, dapat apa? Ya senang dikit lah apa budaya Indonesia, walaupun saya lihat budaya Indonesia sangat sedikit sekali gitu ya, yang banyak ke Asia Tenggara ke atas sana malah gitu. Itu diambil atau diinikan oleh Disney. Indonesia sendiri ya alhamdulillah sih ada gitu. Jadi ini termasuk apa? Termasuk ke dalam yellow economy. Ekonomi kuning yaitu ekonomi di fun apa ya movie, film, kemudian juga termasuk mungkin agak sedikit kontroversi di musik religi. Itu sangat luar biasa sekali gitu ya. Itu teman-teman yang anak muda sekarang yang sebagian suka film gitu. Oke. Ini jadi termasuk bisa juga film itu kita bisa buat riset penelitian gitu ya. Film pendek, film panjang itu pun bisa. Pengamatan natural atau observation ini tidak perlu saya jelaskan begitu luas. Kemudian ada juga naratif, ini juga narasi. Kemudian ada apa par ya, ada action research. Ini biasanya untuk dosen. Kemudian tadi tindakan. Kemudian ini tahapannya. Ini saya, di foto yang tadi. Nah, baik. Saya minta waktu sedikit lagi. Saya ingin menjelaskan tentang praktik dalam
membuat sebuah proposal penelitian. Nah, karena kita ingin tahu atau mungkin mahasiswa ada yang masih belum bingung atau masih bingung ya tentang sebenarnya bagaimana sih membuat sebuah artikel atau mungkin apalagi yang di depan mata itu kan skripsi gitu ya. Praktik membuat proposal penelitian, skripsi, tesis dan disertasi. Jadi kita langsung S3 gitu ya. Karena sebenarnya ya tidak jauh berbeda juga. Oke, nah ini adalah tahapan dari metode penelitian ya. Kita awali dengan merumuskan masalah. Ya, masalah itu apa? Nah, masalah itu kemarin yang paling sederhana itu adalah sesuatu ya pasti bidang ekonomi yang belum kita ketahui. Itu masalah. Tinggal nanti ditimbang lagi apakah masalah itu sudah banyak diketahui dan mudah cara mengetahuinya. Memang kita pengen tahu tentang, wih, Bitcoin naik lagi nih, katanya mau sampai 1 miliar katanya, gitu ya. Wah, berarti saya nggak tahu, padahal orangnya sudah tahu. Tapi bisa juga ini adalah academic problem, berarti bisa diteliti. Nah, kemudian setelah tahu rumusannya, berikutnya adalah ada pengumpulan data, ya, pengumpulan datanya. Jadi dari mana kita tahu tentang Bitcoin itu? Ya kita bisa lihat di koran dulu, koran udah nggak ada jarang ya. Kita bisa di website resminya, official websitenya Bitcoin yang mengeluarkan Bitcoin, atau mungkin kita bisa tanya ke manajernya yang divisi yang ada di Indonesia, atau mungkin dari orang-orang yang ikut jual beli Bitcoinnya. Kemudian nanti kita bisa tanya juga ke ahli ekonomi, bahkan kita bisa tanya ke BI, umpamanya orang BI yang ini Bitcoin sebenarnya boleh nggak sih? Atau mungkin kita tahu ya Bitcoin itu belum boleh di Indonesia dalam legalnya gitu. Walaupun sudah banyak dijual belikan, ini ke BI, ini Pak, ini sebenarnya boleh nggak sih, gitu kan? Kita tanya lagi, nah diperdalam terus itu namanya proses pengumpulan data. Nah, kalau mama di kuantitatif boleh juga pakai merumuskan hipotesa, tapi kalau di kualitatif itu biasanya preposisi jawaban sementara saja bahwa umpamanya tadi yang beras itu balik lagi ke yang beras, oh ternyata bukan ternyata tapi kemungkinan karena tadi hipotesa atau preposisi itu kemungkinan kenapa harga jual beras itu mahal ke konsumen karena pola distribusi yang terlalu panjang dan banyaknya cukong-cukong yang mengambil keuntungan lebih besar dari petani lah gitu ya, dari petani, dari agen-agennya dan seterusnya. Kalau memang tadi Bitcoin ternyata bahwa Bitcoin itu sebenarnya berpotensi untuk menjadi cryptocurrency ya, namun dengan syarat dia harus ada pertanggungjawaban atau ada dari pemerintah itu jaminan. Nah, gitu ya. Atau mungkin nanti yang lainnya tourism umpamanya bahwa selama ini kesannya itu halal tourism itu hanya untuk orang muslim, padahal non muslim pun itu sangat memungkinkan, tapi non muslim itu belum tahu. Berarti oke, mungkin kalau ada teman, saudara, tetangga atau apa yang non muslim berarti saya pengen riset ke non muslim, kira-kira persepsi mereka itu bagaimana ya terhadap halal tourism. Wah, keren juga, bagus juga gitu. Jadi sangat banyak sekali masalahnya gitu ya. Nah, kemudian juga melakukan eksperimen. Ini kalau tadi risetnya adalah eksperimen. Kalau tidak ada berarti dia langsung ke analisisnya. Analisisnya mau pakai apa? Mau pakai etnografi, mau pakai fenomenologi, mau pakai case study, mau pakai grounded theory, mau pakai studi pustaka gitu ya. Itu mau yang mana? Ya tergantung tadi objeknya. Mau meneliti apa? Rumusannya dulu. Rumusannya apa? Nanti baru bisa menentukan research approach-nya atau pendekatan penelitiannya. Nah, kemudian sampai nanti kepada rumusan dari rumusan masalahnya bukan maaf, jadi sampai kepada penarikan kesimpulan. Nah itu berarti sudah selesai. Nah yang paling gampang itu nanti adalah membuat sebuah artikel jurnal ya. Nanti berbeda artikel jurnal dengan skripsi, dengan tesis, dengan disertasi ya. Kita sampai tesis saja lah. Jadi kalau umpamanya artikel jurnal dia betul-betul hanya satu masalah dan yang menganalisisnya pun cukup satu teori, ya cukup satu teori. Contohnya yang sudah saya upload di e-learning 4.0 itu UPNVJ itu adalah tentang bagaimana wedding organizer yang syariah itu kita lihat dari sisi makosyirus syariah
gitu ya. Nah, ternyata apa di situ? Oh, ternyata masih banyak wedding organizer itu yang dia menggunakan rekening yang konvensional, ribawi umpamanya. Walaupun nanti kita bisa lebih dalam lagi. Oh iya Pak, umpamanya ketika wawancara saya menggunakan rekening ini karena memang sebenarnya untuk memudahkan pelanggan saja sih Pak gitu ya. Tapi uang yang ada di konven itu nggak pernah lebih dari 100.000 kok Pak gitu ya. Jadi ketika mereka transfer langsung kami ambil, ya udahlah itu berarti agak agak sedikit berbeda gitu. Nanti ada penjelasannya lagi. Nah gitu ya. Jadi di situ ada penarikan kesimpulannya. Nah kemudian juga yang pasti perumusan masalah itu ya harus mengikuti ruang lingkup program studi. Kalau kita masih mahasiswa, kalau sudah jadi dosen itu berarti ruang lingkupnya itu adalah apa yang disebut dengan jabatan fungsional atau lebih tepatnya sertifikasi dari dosen kita. Kalau dosennya itu memang dia bidang umpamanya marketing, ya dia risetnya kalau bisa marketing terus gitu ya, terus gitu. Nah, jadi ruang lingkup prodi kalau mahasiswa berarti ya ekonomi syariah. Apa ruang lingkup ekonomi syariah? Ya banyak sekali gitu ya. Ada sosial apa Islamic Social Finance, ada Islamic Commercial Finance gitu ya, dan sebagainya banyak sekali makro mikro, kemudian tadi sampai ke ekonomi kelautan, kemudian apa tourism dan seterusnya gitu sampai ke pesawat gitu ya, sampai ke airport, sampai ke mungkin ruang angkasa itu sangat memungkinkan juga ya, sangat memungkinkan. Jadi yang langit yang di atas Indonesia itu punya siapa sih sebenarnya gitu ya, kan ada aturan teritorial juga, jadi nggak sembarangan juga masuk ke kawasan apa teritorial untuk apa atas di atas Indonesia ini gitu ya, termasuk juga tadi lautnya. Nah kemudian dia ada teori dan juga implementasi. Maksudnya ada teori yang digunakan dalam sebuah penelitian itu untuk meyakinkan, untuk mensupport, menyokong dari ide dan gagasan kita. Dan kemudian juga masalah itu tadi, gampang kan? Sesuatu yang belum kita ketahui itu adalah masalah. Nah, data itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif, bisa mix, bisa gabungan dari keduanya. Tapi kalau S1 itu biasanya ya pilih salah satu saja gitu ya. Walaupun nanti tergantung objeknya. Kalau ternyata oh ada dua nih kuantitatif dengan kualitatif. Oh yaudah berarti pakai mix method atau pakai kuantitatif ya. Nah, ini teknik pengumpulan datanya ya kalau saya di kualitatif ya standar saja, gampang, observasi, wawancara, studi dokumen. Nah, hanya pelaksanaannya memang tergantung tema dan juga pilihan pendekatannya. Ini yang kualitatif, dia bisa tadi case study, ada fenomenologi, sekarang trennya sudah pakai ANP, sudah pakai DEA, pakai Delphi gitu ya. Kalau statistik ya pakai parametrik dan parametrik, ada korelasi, ya pengaruh X terhadap Y, X1, X2, ada nanti mediasinya gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kalau kualitatif, apa yang diteliti, apa yang dijadikan objek penelitian, ya kalimat-kalimat, ya kata-kata, istilah-istilah, ide gagasan yang dikeluarkan oleh seseorang atau tertulis atau mungkin sesuatu yang memang ada ya. Ada data dokumen, kemudian hasil dari interview ya. Nah, ini ya lebih mudah dan lebih simple ya. Teknik pengumpulan datanya kan tadi bisa pakai wawancara, sekarang boleh ditambah dengan apa forum apa group discussion gitu ya, FGD ya. Jadi FGD itu biasa mengumpulkan beberapa pakar atau peminat gitu ya. Kemudian nanti diskusi tentang tema utama dari penelitian kita ini juga sangat membantu sekali ya. Jadi ada metode penelitian kualitatif atau data kualitatif, outputnya itu nanti adalah kesimpulan. Nah, ini ya, oh ini riset Islamicnya nggak usah. Ini yang kualitatif, ini juga kemarin kita sudah bahas. Nah, ini terakhir. Jadi kalau kita membuat sebuah proposal, ya standar sih. Paling kalau beda-beda sedikit, saya belum lihat di pedoman penulisan skripsinya UPNVJ gitu ya. Tapi lebih kurangnya itu tidak jauh berbeda. Paling hanya istilahnya saya berbeda. Pertama berarti apa? Kita akan tulis ya di latar belakang masalah. Ini biasanya bab 1 ya, bab 1. Jadi di latar belakang masalah. Nanti ada yang masuk ke bab 2 di kerangka teori, dengan bab 3 itu di metode penelitian, itu tidak ada masalah. Nah, ini membuat proposalnya, nanti akan saya jelaskan yang artikel. Nah, berarti
Yang pertama dilakukan itu adalah kita membahas, menulis ya tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu adalah apa? Adalah kenapa ya penelitian atau objek penelitian itu layak untuk diteliti. Berarti kan ada latarnya, ada sebabnya. Nah, sebab ya atau latar belakang masalah ini dia apa? Menampilkan tentang fakta dan data ya, baik itu data-data yang primer ataupun sekunder gitu ya, terkait dengan tema yang akan atau penelitian atau rumusan yang akan diteliti ya. Ketika saya membahas tentang tadi tentang distribusi dari beras gitu ya, maka di latar belakang itu saya akan bicara tentang bagaimana ternyata para petani itu ya sangat kesulitan ya atau sangat terbebani dengan apa dengan harga dari pupuknya, kemudian juga bahasa ini itu operasionalnya untuk penggarapannya, kemudian ketika dijual kok harganya jadi murah gitu, sementara orang-orang di perkotaan itu juga kesulitan ketika beli beras ternyata harganya itu mahal gitu ya. Beras yang murah itu kualitasnya nggak bagus, kemudian dapat beras raskin itu kualitasnya itu buruk sekali, bahkan ada berita, ini data berarti ya, ada berita, beritanya itu sahih benar bahwa beras di Bulog itu ada beberapa ada sekian kuintal itu ternyata kena bulukan gitu ya atau mungkin kena ulat beras pokoknya rusak lah gitu. Nah, ini adalah data. Nah, itu berarti ada rumusannya masalahnya. Kalau Bitcoin berarti bicara tentang bagaimana ya kemajuan dari teknologi informasi khususnya di bidang payment atau pembayaran. Pembayaran ya banyak sekali dibuat, ada OVO, ada GoPay, ya ada GoPay ya. Kemudian ada juga ya tadi Bitcoin juga, kemudian juga ada e-dinar juga yang pokoknya untuk pembayaran-pembayaran yang sangat banyak berkembang sekali dan salah satu yang levelnya internasional dan banyak digunakan di dunia internasional itu adalah Bitcoin. Terus bagaimana dengan Bitcoin? Ya data-datanya disebutkan sampai kepada identifikasi masalah. Nah, di sini ada dua, biasanya kadang ada menggunakan identifikasi masalah. Kalau kami di INAIS itu tidak perlu pakai identifikasi masalah, langsung ke perumusan masalah. Sebenarnya identifikasi masalah ini untuk mengidentifikasi, ya menelaah berbagai permasalahan yang ada. Jadi masalahnya itu banyak ya. Jadi di latar belakang itu kan nanti akan ada banyak masalah. Nah, diidentifikasi itu diurutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, kadang sampai 10 masalah. Itu identifikasi baru. Nanti setelah masalahnya ternyata banyak banget, kayaknya nggak mungkin deh dibahas semuanya, maka kemudian ada perumusan masalah. Ya, ada perumusan masalah. Oke, saya mau meneliti satu saja deh. Jangan satu, nggak biasa gitu ya. Yaudah dua deh gitu. Paling banyak tiga, ingat tiga itu udah kebanyakan kalau menurut saya, kalau di kualitatif ya. Nah, ada perumusan masalah. Perumusan masalah ini biasanya menggunakan kalimat tanya yang menunjukkan jawaban yang lebih luas. Jadi menggunakan bagaimana gitu ya, menggunakan bagaimana atau mungkin kalau di kuantitas itu ada pengaruh dan seterusnya. Jadi jangan menggunakan kata apakah ya yang jawabannya itu iya atau tidak seperti itu. Oke. Nah, di kuantitatif nanti kalau belajar di setelah UTS ini ada kuantitatif itu setelah perumusan itu biasanya ada pembatasan masalah. Ya, kalau di kualitatif nggak mesti karena rumusan sendiri itu sebenarnya sudah membatasi. Ya, jadi setelah perumusan itu langsung ke tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian nggak usah dipikirkan karena tujuan penelitian itu tinggal copy paste dari rumusan masalah, kata tanyanya diganti, tanda tanyanya diganti menjadi menganalisis, menguraikan, mendeskripsikan, mengevaluasi, ya atau membuktikan dan seterusnya. Tujuan. Kemudian signifikasi penelitian ini juga kadang suka ada suka tidak gitu. Tapi yang paling banyak itu biasanya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian bisa secara individual untuk mahasiswa, kemudian untuk lembaga, kemudian mungkin untuk kampus, kemudian untuk institusi tertentu, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Nah, kemudian ada kerangka teori. Nah, kerangka teori ini biasanya dia masuk ke bab ketiga ya, bab kedua. Kerangka teori di bab kedua, kemudian sampai kepada kajian pustaka juga di bab kedua, tapi tergantung kampusnya. Sebenarnya kalau proposal sih boleh aja di sini, termasuk nanti ada metode penelitian juga
kalau di proposal itu ya nggak ada bab sebenarnya jadi satu, tapi biasanya agar lebih memudahkan mahasiswa, maka bab satu pendahuluan isinya adalah latar belakang masalah, identifikasi, perumusan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kemudian nanti ada manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Itu bab satu. Yang bab duanya adalah kerangka teori. Berarti kerangka teoritis atau kadang bisa pakai tulisan kajian pustaka, tergantung nanti teman-teman lihat di pedoman penulisan skripsi di ya Fakultas Ekonomi ini ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini di Prodi. Nanti boleh tanya Prodi ya, insya Allah sudah ada itu. Nah, kemudian di kerangka kedua itu berarti dia ada kerangka teori atau kajian pustaka, berarti membahas A to Z tentang tema kita ya, nanti ditambah dengan kajian pustaka dan ditambah dengan kerangka teori atau kerangka pemikiran. Jadi kita mau membahas satu masalah ini seperti apa sih cara menyelesaikannya di kerangka pemikirannya itu. Nah, baru di bab ketiga itu adalah metode penelitian ya, metode penelitian di mana metode penelitian itu yang membahas tentang kalau umpamanya dia terkait dengan tempat berarti waktu dan tempat penelitian, kemudian pendekatan penelitian yang digunakan, kemudian jenis dan data atau jenis data ya, data dalam penelitian dari mulai jenis data, teknik pengumpulan data, kemudian cara menganalisis data. Nah, ini yang dibelajar kita di situ di bab 3 sebenarnya. Menganalisis data itu berarti kita mau pakai apa? Pakai fenomenologi, pakai etnografi, pakai case study, pakai grounded theory, pakai umpamanya tadi studi dokumen dan seterusnya, itu tergantung objek penelitiannya. Nah, terakhir di analisis data dan penarikan kesimpulan, maksudnya teknik penarikan kesimpulan. Sudah sampai bab 3 itu selesai gitu ya. Jadi baru selesai apa proposalnya, proposal skripsinya gitu ya, proposal skripsinya. Kalau tadi di artikel, kalau artikel itu dia artikel jurnal dia lebih ringkas lagi, latar belakang, perumusan dengan tujuan disatukan, kemudian metode itu juga ringkas, kemudian pembahasan, kemudian kesimpulan, referensi. Jangan lupa nanti belajar juga cara referensi. Tadi urutan yang tadi saya sebutkan itu sudah ada, saya kirimkan pedoman penulisan tesis di kami di INAIS itu untuk mahasiswa itu biar lebih kurangnya itu sama, beda-beda cuman sedikit saja. Intinya dalamnya sama, jadi nggak lebih dari perbedaannya itu nggak lebih dari 10 sampai 20%. Ya, jadi silakan dibaca. Kemudian kalau tidak paham nanti boleh ditanya. Kemudian tadi berbagai metode penelitian, terutama yang lebih mutakhir, itu bisa dibaca di YouTube ada, buku-buku banyak, e-book juga ada, website juga ada, kelompok-kelompok di Telegram, di WA juga ada, sekolah penelitian juga ada. Kami juga rencana ingin membuat ke depan itu untuk riset atau training-training tentang metode penelitian, termasuk insya Allah Sabtu besok ya jam 1 itu nanti teman-teman kalau ada waktu silahkan, kami ada membahas tentang usul fikih dan maqasid syariah untuk sebagai metode penelitian. Kita undang pakar usul fikih dari Malaysia, Profesor Dr. Aminuddin Rusham MPH ya, nanti kita bisa diskusi. Terima kasih, itu dari saya. Kita lanjutkan dengan diskusi. Silahkan kalau yang ada atau yang mau bertanya. Saya harap semuanya bertanya. Kemudian pekan depan insya Allah itu ada UCP ya, kalau kita merujuk ke kurikulum itu berarti membuat artikel jurnal. Sepertinya nggak apa-apa juga pilihannya nanti, mungkin perwakilan apakah membuat artikel jurnal atau membuat ini kesepakatan, nanti saya komunikasi dengan ketuanya saja. Oke, silakan yang mau bertanya. Iya, bolehlah. Mana? Oh, saya scan sini bisa. Oke, terima kasih. Bu Dewi Sartika, silakan kalau mau bertanya. Iya, terima kasih Pak Misno. Hmm. Bagus sekali pemaparan materinya hari ini. Saya ingin bertanya Pak mengenai penelitian kualitatif. Kan tadi ada teknik pengambilan datanya itu ada secara observasi dan wawancara. Kalau di kualitatif sendiri Pak, untuk wawancara idealnya menggunakan tipe wawancara yang seperti apa Pak? Apakah cenderung terstruktur, semi, atau
bahkan tidak terstruktur gitu. Yang saya tahu karena di penelitian kualitatif ini apa namanya catatan penelitian itu seperti barang sakti gitu ya Pak ya, Iya, sebagai betul. bukti Hmm, penelitiannya itu. Jadi iya, gimana Pak? kitab suci. Ya, Ya, oke. Ada terima lagi? kasih. Udah itu dulu aja. Oke, terima kasih untuk Ibu Dewi Sartika. Jadi sengaja ya teman-teman nanti terangsang untuk bisa bertanya. Baik, terima kasih. Memang betul. Jadi kadang ini dipandang sebelah mata oleh para peneliti kuantitatif ya. Ngelihat oh masa cuman wawancara doang gitu ya. Apa coba validitasnya itu apa gitu. Tapi ternyata di kualitatif ya ada karena paradigmanya kita adalah post positivisme. Oke, pertanyaannya ini untuk jawab teman-teman juga yang mungkin tanya. Jadi lebih bagus mana nih antara apakah menggunakan interview itu dia terstruktur atau mungkin tidak terstruktur atau semi terstruktur. Maka kalau jawaban dari saya adalah bahwa jadi gini, sebenarnya bukan semi terstruktur atau terstruktur gitu ya. Jadi pertama sebelum wawancara itu peneliti itu sudah merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan ya. Jadi langkahnya saya bukan mau semi atau apa kalau umpamanya yang dia tidak terstruktur itu tidak rekomendasi sebenarnya. Tapi tergantung nanti kalau umpamanya ternyata narasumbernya itu orangnya itu mohon maaf umpamanya dari sisi pendidikan itu mungkin agak kurang gitu ya sehingga kalau ditanya itu malah kaku gitu ya. Nah, itu sangat ya pakai kita tidak terstruktur aja, kita ngobrol saja gitu. Ngobrol saja, tapi itu di situ berarti kelihaan dari peneliti itu yang sangat penting. Jangan sampai nanti ngobrol malah jadi ngalor ngidul malah nggak ketemu datanya gitu kan. Karena biasanya tadi saya sebut itu dengan seni. Kenapa? Karena sering sekali narasumber itu pinter ngomong gitu ya, tergantung orangnya ya. Pinter ngomong sehingga apa yang kita mau tanya itu malah nggak dapet gitu ya. Nah ini jadi tergantung. Nah kalau semi itu mungkin dia memang lebih pertengahan. Jadi dia ada pedoman, tetapi kemudian tidak terlalu kaku ya. Kalau kaku itu kan ya berarti Assalamualaikum Bapak, saya mau wawancara Pak. Mohon apa namanya bisa jawab pertanyaan-pertanyaan saya. Pertanyaan saya Pak, yang pertama satu, apakah atau bagaimana pendapat Bapak terhadap distribusi beras yang ada saat ini? Nah, itu juga kadang terlalu kaku sehingga ya kayak robot jadinya kurang manusiawi gitu. Tapi kadang ada juga orang yang memang formal resmi gitu ya. Oke, jadi saya lebih ke arah langkahnya. Langkah pertama itu adalah perumusan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Dan ini sama seperti kuantitatif sebenarnya perlu dikonsultasikan dengan pembimbing ya skripsi ataupun tesis ya atau mungkin kalau dosen ya dosen yang lebih senior ini kayaknya pertanyaan sudah mengena belum apalagi nanti kalau ditulis dan jangan sampai kalau ditulis itu narasumber itu langsung baca karena kadang ada kata-kata yang perlu diperhalus gitu umpamanya jadi jangan sampai nanti seolah-olah itu pertanyaan itu seperti kadang maksa atau mungkin ada ya satu rahasia perusahaan atau mungkin sesuatu yang nggak boleh ditanyakan, nah itu perlu adanya validitas dari rumusan itu. Jadi pertama dituliskan, ya setelah dituliskan kemudian dikonsultasikan dengan pembimbing atau senior, kemudian yang berikutnya adalah boleh dikirimkan terlebih dahulu kepada narasumber ya bahwa untuk memastikan bahwa ini memang sudah layak untuk ditanyakan. Baru nanti kemudian janjian ketemu di mana sesuai dengan ini beliau, kemudian baru nanti kita melakukan wawancara. Saya lebih senang semi terstruktur. Jadi ada pedomannya tetapi tidak kaku ya, tidak kaku dalam tidak terfokus kepada pedoman itu saja. Oke, terima kasih Bu Dewi. Di sini sekarang sudah azan, nanti kita bisa diskusi lagi lebih banyak lagi. Wallahu Akbar. Tapi saya berikan kesempatan kepada mahasiswa 2 atau 3 orang yang ingin bertanya. Ya, nanti kalau memang sudah tidak ada, nanti mungkin dengan ketua kelasnya koordinasinya untuk UCP yang UTS itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. 2 orang lah, silakan. Yang lain juga boleh. Sambil jawab azan.
Oke, terima kasih pertanyaannya untuk sudah terima kasih pertanyaannya untuk Anissa Maharani. Ya, Pak, saya ingin bertanya untuk metode historis itu bagaimana ya cara efektifnya untuk kita mengembangkan teori baru terkait data terdahulu yang telah didapat. Oke, terima kasih ya. Jadi historical approach itu adalah metode penelitian dengan pendekatan sejarah sehingga kemudian kita pastikan dulu sejarah yang mana yang akan diteliti ya. Saya menjawab adzan, la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian setelah kita temukan datanya itu, maka kemudian apa? Kita cari ya sumber yang paling otentik dari data tersebut. Ya, jadi sebelum bicara tentang pengembangan teori, terlebih dahulu kita pastikan bahwa data-data yang kita temukan sampai ke kesimpulan itu benar. Nah, kalau kata ya. Contohnya apa? Contohnya bagaimana umpamanya kebijakan ekonomi ketika reformasi. Wah ya, nah, berarti otomatis kan kita harus pastikan bahwa kebijakannya itu benar ya dari dokumen kebijakan negara, kemudian juga mungkin kalau ada di DPR MPR gitu ya, atau mungkin ada di kementerian gitu ya, ada laporan-laporan tentang itu. Nah, setelah itu baru kita bisa bangun ini teori yang baru. Allahu Akbar. Tunggu dikit lagi ya, Atan ya. La ilaha illallah Rasulullah Allahumma rabbahil Nah, baik. Jadi untuk Anissa, jadi ketika menggunakan agar efektif, ya efektifnya suatu penelitian dengan pendekatan sejarah itu adalah pertama itu dari validitas buktinya atau dari keotentikan datanya. Jadi kita nggak bisa mengembangkan teori sebelum data yang kita temukan itu otentik dan juga analisisnya itu benar. Otentik maksudnya ya data itu memang kalau dalam sejarah itu ada pada zamannya gitu ya. Umpamanya tadi kita pengen tahu tentang ekonomi di tahun 1945, umpamanya kemerdekaan. Maka yang pertama datanya itu harus diambil dari apa? Ya dari kebijakan pemerintah pada waktu itu, berarti ke kelembaran negara. Kemudian ditambah lagi dengan kalau ada sekundernya umpamanya koran. Berarti koran yang memang kita lihat ada tuh korannya terbit pada tahun 1945. Kemudian wawancara, wawancara itu mungkin bisa jadi dari apa? Dari orang yang masih hidup pada waktu itu. Maksudnya pada waktu itu hidup, kemudian saat ini masih hidup, bisa diwawancarai. Kemudian buku yang memang ditulis oleh orang yang mengalami peristiwa di 1945 itu. Nah, setelah itu benar, kemudian di cross check dengan berbagai tadi kan namanya analisis data kualitatif kan pendapat A bandingkan dengan pendapat B dibandingkan dengan pendapat C. Oh, C itu ternyata mengkritik A mengkritik B dan seterusnya. Nah, kemudian setelah didapatkan kesimpulan, baru kita menyebutkan ide dan gagasan kita yang sebenarnya belum bisa disebut teori, tapi dia disebut sebagai aksioma atau preposisi. Nah, kalau preposisi atau aksioma ini ternyata diteliti lagi oleh orang lain, ternyata itu benar, maka itulah yang disebut dengan teori. Oh, ternyata ekonomi pada masa 1945 itu ternyata memang betul-betul mengalami keterpurukan, ya sehingga kemudian harga-harga naik, kemudian juga masyarakat itu yang kelaparan banyak sekali, negara juga masih baru awal merdeka, kemudian ya defisit ekonomi dan sebagainya. Nah, itu dibuktikan lagi itu baru menjadi sebuah teori. Jadi dalam historical approach itu yang paling penting adalah otentitas ya. Jadi keotentikan dari data yang akan kita analisis. Nah, sayangnya memang kalau mamanya masih 200, 300 tahun itu masih oke ya, datanya masih banyak lah. Tapi kalau yang lebih lama lagi itu yang datanya itu akan kesulitan ya, sehingga kalau mamanya kita ganti ke disiplin ilmu lain itu
bener nggak sih dinosaurus itu ada gitu ya. Nah, ternyata memang datanya itu tidak semuanya itu benar gitu ya. Padahal itu mungkin hanya hewan yang besar atau apa, dia disebut sebagai dinosaurus atau mungkin ya banyak karena datanya itu memang memang tidak bisa dipastikan karena memang sudah ratusan apa mungkin jutaan ribuan tahun yang lalu. Tapi kalau masih 300 masih sangat memungkinkan, masih sangat bagus untuk karena sumber otentiknya itu masih ada. Oke, terima kasih untuk Anissa Maharani. Bisa yang karena yang belum banyak itu sejarah dari ekonomi syariah, ya, sejarah ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia itu beberapa sudah dibukukan, tapi perlu dia hanya pada di buku, di literatur itu masih belum banyak. Terima kasih. Satu lagi deh, saya kasih kesempatan sebelum kita selesaikan. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Saya sambil minum dulu. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mudah-mudahan semuanya bisa dipahami. Ini saya rekam dan nanti saya akan upload juga di YouTube saya. Kemudian kalau ada yang belum bertanya juga, malu dan sebagainya, nanti bisa di WhatsApp saya, di WA saya, kemudian juga di UPNVJ juga bisa juga. Kemudian yang paling penting adalah tugas terakhirnya nih. Ketua kelasnya siapa? Fadil atau siapa ya? Saya Pak, koordinator kelas. Oke, jadi Fadil kira-kira nih persiapan, jadi latihan dari sekarang. Jadi challenge sekarang itu sebenarnya hanya membuat latihan coret-coretan untuk membuat kira-kira mau buat artikel jurnal dengan jumlah 10 halaman atau membuat proposal skripsi. Yang menentukan ini Pak, kita Pak. Ya, kita menyerap aspirasi saja. Menyerap aspirasi. Jadi kalau mamanya mau sekalian buat art, karena dua-duanya sama-sama apa mengandung unsur penelitian kualitatif. Dan ini menjadi bahan untuk UTS. Ini untuk UTS kita gitu. Jadi dari sekarang gitu. Jadi ada semacam latihannya dulu karena ini nggak bisa langsung diselesaikan gitu, perlu ada latihannya gitu. Oke, atau nggak biasa kali ya, belum demokrasi kali ini kayaknya. Semua mungkin saya tanyain ke teman-teman yang lain juga mungkin maunya apa gitu. Oke, baik, terima kasih. Itu yang saya maksud. Jadi setelah ini nanti silahkan di WA gitu ya, sholat dulu, kemudian break. Ya kita selesai untuk di ininya, kemudian nanti silahkan di WA digrupkan. Jadi pilihannya itu membuat artikel 10 halaman. Nanti kalau tidak tanya di grup saja. Kemudian atau proposal. Ya, proposal itu juga paling juga sekitar 15 halaman juga gitu. Ya kalau dari saya ya mungkin yang paling gampang itu ya artikel jurnal saja, bahkan mungkin ya kita batasi kalau 8 lah ya, paling minimal itu 8. Tapi coba tanya teman-teman saja. Nanti kalau tidak paham boleh tanya saya di grup WA. Baik, terima kasih. Itu Fadil ya. Iya Pak, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih untuk semuanya. Jazakumullah khairan yang sudah hadir. Ya, teman-teman semuanya ada 25 orang. Jazakumullah khairan. Dan saya juga mohon maaf atas segala kesalahan dari awal sampai akhir, baik sengaja ataupun tidak. Dan juga yang pasti saya sendiri biasa memang sering tidak puas dalam artian itu pembelajaran itu perlu lebih lebih detail lagi dan lebih mendalam lagi gitu. Ini mungkin keterbatasan juga dari sisi karena kita daring atau online. Tapi yang pasti pembelajaran kita mudah-mudahan menstimulus kita semuanya mahasiswa untuk ke depan itu melakukan berbagai bentuk penelitian khususnya di bidang ekonomi syariah, karena ekonomi syariah adalah ekonomi masa depan. Dan terakhir dari saya, kalau kita cinta NKRI, kalau kita adalah kampus bela negara, maka belalah negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan ekonomi syariah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Rani, Ferdia, Faisal, Daud, Raihan, Fadana. Ya silahkan sholat kemudian istirahat ya. Izin live ya Pak. Oke. Izin lah, Pak. Terima kasih. Oke, Rani, Ramadhani, terima kasih. Alivia juga yang rajin. Yang lain juga sih ada Sekar, Purwoning. Oh, udah lewat. Udah ini aja. Silakan, terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.